literatur terkait pemahaman hadis para orientalis, saya kira lebih tepat dipandang bukan metode pemahaman, tapi mungkin pandangan orientalis terhadap hadis, ya, baik itu terkait matan, misalkan eksistensi matan, atau bahkan mengkritisi sampai hal yang paling dasar, yaitu tentang eksistensi hadis itu sendiri sebagai sumber dalam agama Islam. Nah, di sini pertama saya ingin mengemukakan bahwa dinamika dan perkembangan kajian hadis dari kalangan insider dan outsider cukup signifikan dengan berbagai motifnya. Jadi belakangan, mulai dari abad pertengahan 19, perkembangan kajian hadis baik dari kalangan insider atau orang-orang muslim itu sendiri, atau dari kalangan non-muslim atau outsider, ini semakin banyak dilakukan. Nah, motifnya pun beragam. Para pemikir muslim misalkan yang dikategorikan sebagai insider, dari kalangan ahli hukum misalnya, menempatkan teks hadis sebagai sumber hukum. Kalangan yang lain memandang sebagai inspirasi moral dan keagamaan, bahkan sebagian yang lain menempatkan sebagai sumber penting bagi sejarah, ya, seperti sirah dan selanjutnya sejarah penabian, sirah dan seterusnya. Jadi memang tergantung pandangan terhadap hadis, juga tergantung sudut pandang atau standpoint of view dari orang yang memandang sudut pandangnya sebagai apa. Jadi kalau misalkan para Islamic jurisprudence atau fuqaha misalnya menempatkan hadis sebagai sumber hukum, tapi kalau misalkan para ahli sejarah, sejarawan memandang hadis sebagai sumber sejarah, gitu. Atau mungkin kalangan sufi misalnya dan kalangan yang lain memandang bahwa hadis adalah sumber inspirasi moral dan keagamaan. Saya kira itu dapat dipahami dengan sangat dengan sangat mudah. Kemudian di kalangan outsider juga terdapat beragam motif, ya. Para orientalis ya, juga mengembangkan studi hadis mulai dari kepentingan akademik atau riset. Ini banyak yang dilakukan oleh para orientalis. Kemudian juga ada kepentingan sejarah, ada juga kepentingan imperialisme atau perdagangan, sampai untuk kepentingan tendensi bermotif sensitivitas agama. Nah, ini kepentingan ini muncul, ya, seiring dengan perkembangan kajian hadis menurut Bapak bagi orientalis. Kalau misalkan kita merujuk pada misalkan Mukti Ali, ya, Mukti Ali menyebutkan perkembangan orientalis mengkaji Islam misalnya, menyebutkan bahwa terdapat 3 periode khusus, ya. Pertama, awal mula orientalisme muncul itu tidak ada kesepakatan para ahli kapan orientalisme muncul ini. Tapi yang paling pasti adalah orientalisme muncul, ya, itu pasca Perang Salib. Ya. Perang Salib itu kan sampai 200 tahun lebih, sampai 9 gelombang Perang Salib, dimulai dari 1095 sampai 1272, ya, menurut beberapa sumber. Nah, ini sampai 9 kali perang, ya, Perang Salib. Nah, setelah Perang Salib ini kalangan Katolik khususnya memang tidak hilang dendamnya, ya. Nah, dari sinilah kemudian para orientalis berlomba-lomba mengkaji Islam dari berbagai sudut pandang, mulai dari ajarannya, teologisnya, ya, kemudian hukum dan sejarah, budaya dan seterusnya. Nah, menurut Mukti Ali, pasca Perang Salib ini paling tidak ada 3 periode kecenderungan orientalis terhadap Islam. Pertama, orientalis awal pasca Perang Salib ini ada yang disebut periode kebencian, ya. Kebencian itu maksudnya betul-betul meletakkan Islam, memposisikan Islam adalah objek yang dibenci, begitu.
Ya, karena bekas-bekas perang salib. Kemudian pada perkembangannya perang orientalis kemudian berpikir sedikit objektif. Mulai tadi benci, kemudian akhirnya menyimpan keraguan-raguan. Kalau tadi benci total, kalau sekarang ragu-ragu apa betul di Islam ada kebenaran. Kemudian periode ketiga, katanya Mukti Ali, ada periode pendekatan. Jadi kalau yang tadi ragu-ragu, di sini sudah mulai melakukan pendekatan-pendekatan kajian terhadap Islam. Nah, kemudian dalam perkembangannya menyoal tentang orientalisme, ini saya kira sudah dipahami oleh kita semua bahwa istilah orientalisme adalah istilah untuk menunjuk sebuah paham atau kajian yang dilakukan ilmuwan Barat terhadap kondisi orang Timur. Orang Timur yang dimaksud dalam studi orientalisme adalah Islam dengan seluruh kondisi sosial, budaya, politik, dan praktik agama yang dilakukan masyarakatnya. Ini pengertian paling umum ya dari orientalisme. Kemudian pada perkembangannya orientalisme dapat dibedakan menjadi tiga hal ya. Pertama, orientalisme dipandang sebagai keahlian akademik ya mengenai wilayah Timur. Jadi apapun itu keahliannya, selama itu berhubungan dengan dunia Timur, maka dia disebut dengan istilah orientalisme. Kemudian penunjukan yang kedua, orientalisme adalah metodologi dalam mengkaji masalah ketimuran. Dan terakhir, ya, orientalisme juga dipahami sebagai sikap ideologis terhadap dunia Timur, khususnya dunia Islam. Nah, kemudian dalam sejarah orientalisme, dalam sejarah orientalis, saya kira kita juga perlu objektif lah ya. Artinya ketika disebut istilah orientalis tidak melulu bermakna negatif ya. Bahkan dalam kajian khusus orientalis di dalam kesejarahannya misalnya, itu banyak yang misalkan dalam bidang orientalis yang bermotif imperialisme ya, misalkan yang bermotif orientalisme untuk penguasaan dunia Islam. Kita misalkan mengenal Bicker ya, Karl Bicker dari Jerman, kemudian juga kita juga mengenal misalkan Bethel dari Austria ya. Kemudian yang paling terkenal tentu saja dari Belanda, Snoeck-Grange itu juga sama. Nah, ini ketiga orang ini merupakan orientalis yang fokus sebagai duta dari kolonial ya untuk menguasai dunia Islam. Gitu. Tapi paling tidak kita juga memahami bahwa di antara orientalis yang banyak itu, yang paling terkenal di Indonesia tentu saja yang pertama tadi Snoeck-Grange. Snoeck-Grange itu luar biasa sampai beliau adalah orang alumnus terbaik Leiden University ya di Belanda, kemudian lama di Indonesia, kemudian juga lama di Mekah Madinah ya, kemudian juga dan berhasil mendapatkan banyak informasi ya, sampai dalam tanda kutip sampai mengelabui orang-orang dengan mengganti namanya Abdul Ghaffar ketika itu ya. Ini sangat terkenal Snoeck-Grange itu. Tapi meskipun demikian, Snoeck-Grange sampai hari ini menurut para peneliti sejarah, terutama penelitian biografi, Snoeck-Grange sampai saat ini masih banyak dikutip ya, untuk membuka tokoh-tokoh yang sempat tertutup ya. Misalkan ada penelitian tentang jejaring ulama Jawa dan Timur Tengah. Ini Snoeck-Grange pasti dikutip ini. Ini banyak terjadi ya. Tempo hari saya juga diskusi dengan berbagai para filolog ya, misalkan seperti Ginanjar Sakban misalkan. Dia juga sama mengutip Snoeck-Grange karena di situ memuat informasi yang cukup memadai ya tentang tokoh-tokoh kunci ketika Snoeck-Grange hidup, bagaimana siapa saja tokoh-tokoh Muslim yang berkembang. Nah, selain Snoeck-Grange juga ada orientalis yang cukup terkenal, itu
yang kita mengenalnya H.A.R. Gibb gitu ya. Yang H.A.R. Gibb ini disebut-sebut sebagai tokoh orientalis paling terkemuka di pertengahan abad 20 ya. H.A.R. Gibb ini cuman beliau fokus di dalam sejarah ya dan sastra dalam Islam. Nah, itu beberapa orientalis yang cukup kita kenal. Dan misalkan ada lagi nanti ada Montgomery Watt ya dan seterusnya. Nah, kemudian ini tentang pandangan orientalis terhadap hadis ya. Saya mulai dengan tadi yang saya sampaikan bahwa tidak ada kepastian kapan awal mula perkembangan orientalisme secara formal, secara kelembagaan. Namun sebagian sejarawan beranggapan bahwa orientalisme resmi muncul setelah keluarnya keputusan Konferensi Gereja Wina tahun 1312 tentang pembentukan departemen-departemen bahasa Arab di beberapa universitas Eropa. Meski demikian, minat orientalis terhadap kajian ketimuran sebetulnya sudah dimulai sejak abad pertengahan. Itu ya tadi itu ya sejak Perang Salib ya. Sejak abad pertengahan, ya, pada masa itu bahasa Arab mulai dipelajari dan dimasukkan dalam kurikulum beberapa perguruan tinggi seperti di Bologna, Universitas Bologna di Italia ya di tahun 1076, kemudian juga di Prancis, Oxford dan seterusnya. Jadi sudah dimulai. Nah, jadi minat untuk sebetulnya dari mulai abad pertengahan ketika waktu itu Islam menguasai dunia, katakan begitu ya. Katakan Islam ketika itu the golden age of Islam itu justru di dunia barat sedang mencari celah-celah bagaimana untuk bisa menguasai Islam. Salah satu caranya itu dengan kajian-kajian ketimuran. Nah, dalam konteks hadis ya, sejak abad pertengahan abad 19, nah, para pemikir muslim justru banyak menghadapi tantangan terkait otoritas keagamaan ya. Nah, dari sini mungkin kita sering mendengar ya ada istilah inkar hadis ya, inkar sunnah ya. Kelompok-kelompok yang mengingkari sunnah sebagai sumber hukum ya. Ini sebetulnya mulai dari sejak abad pertengahan abad 19. Nah, salah satu isu utamanya adalah itu tadi problematika otoritas hadis. Nah, akhir abad 19 juga merupakan masa di mana orang Muslim banyak menghadapi munculnya tantangan para sarjana hadis yang bersikap kritis terhadap hadis. Artinya, secara historis bahwa kajian-kajian hadis ya, yang fokus ke hadis itu dimulai sejak akhir abad 19, ya. Tahun 1850 dimulai dengan terbitnya buku Alois Springer dan seterusnya itu ya. Jadi mulai fokus terhadap kajian-kajian kritik-kritik terhadap hadis itu dimulai sejak akhir abad 19. Kalau selain hadis ya itu sudah lama ya kajian-kajian ketimuran. Cuman untuk fokus untuk hadis ya yang sistematis begitu itu dimulai sejak akhir abad 19. Nah, di sini saya menyampaikan beberapa orientalis yang cukup berpengaruh ya dalam kajian hadis. Yang pertama tentu saja Alois Springer ya, dia hidup di 1813 sampai 1987, umurnya sangat panjang. Kalau saya hitung ini pas 100 tahun. Jadi orang-orang barat itu punya umur yang panjang. Nah, Alois Springer ini disebut-sebut sebagai sarjana barat pertama yang mengekspresikan skeptisisme terhadap hadis sebagai sumber sejarah. Dia fokusnya ke hadis sebagai sumber sejarah. Nah, bahkan menilai data sejarah hadis adalah fiktif. Ini menurut Springer. Nah, Springer ini membuat atau menulis buku yang cukup panjang lebar tentang biografi Nabi berjudul Life Muhammad from Original Source. Ya, dan ini menjadi rujukan awal bagi para orientalis selanjutnya. Sebetulnya Springer mengawali kritiknya itu dari Al-Quran, data sejarah yang ada dalam surat Al-Fil itu yang tentang pasukan gajah ya, pasukan Abraha. Dia mempertanyakan itu. Jadi dari diawali dengan pandangan kritisnya terhadap data sejarah Al-Quran yang ada di surat Al-Fil, dia kemudian merambah ke
kajian-kajian hadis, data-data sejarah dalam hadis, terutama tentang sirah nabawiyah. Kemudian kritiknya ini dilanjutkan oleh murid ideologisnya, itu William Muir. Ini bagaimana bacanya? Ini juga saya kurang tahu, nanti mohon dikoreksi kalau salah. William Muir, ya, dia hidup di 1819 sampai 1105. Nah, William Muir ini mengkritisi keaslian hadis dengan mengajukan Pak Fuad, ini slide-nya belum pindah ini. Belum pindah? Masih judul ini. Oh, sebentar. Mohon izin. Saya ini tutup dulu ininya ya, Pak. Udah pindah. Udah sekarang udah pindah. Halaman 6. Oke. Baik. Udah pindah ya, Pak? Udah halaman 6 nih. Oke. Udah. William Muir. Oh iya. Jadi William Muir, kembali lagi, William Muir mengajukan beberapa pertanyaan tentang literatur hadis. Apakah memang hadis itu benar-benar mencerminkan perbuatan Muhammad? Kemudian apakah proses penyampaian terpercaya? Kemudian apakah metode klasik dalam menyeleksi otentitas hadis itu disebut absah, ya? Metode-metode yang dalam Islam diajarkan. Nah, bagi Muir, hadis bukanlah perkataan atau rekaman perbuatan, melainkan cerminan ambisi dari generasi-generasi Muslim tertentu sudah wafatnya. Muir mengajak para orientalis Eropa, ya, mengingkari sedikitnya setengah dari isi Sahih Bukhari. Ini Muir itu mengajak orientalis yang lain untuk mengingkari. Kemudian ia juga menilai status hadis yang dimulai dari generasi tabi'in tidak berguna sama sekali lantaran hanya berfokus pada sanad, alih-alih kandungan teks hadisnya itu sendiri. Kritiknya ini ditulis dalam karyanya yang fenomenal, ya, Revolving Around the Life of Muhammad. Kemudian dilanjutkan, ini juga terkenal, orang orientalis hadis yang bernama Ignace Goldziher. Dia hidup lahir di abad pertengahan abad 19, ya, sampai 1921. Nah, kemunculan Goldziher ini menandai fase paling penting dalam kritik hadis abad 19 lewat karyanya yang cukup terkenal, Mohammedanism Study, yang terbit tahun 1896. Goldziher berpendapat bahwa hadis sesungguhnya merupakan hasil evolusi sosial historis Islam selama abad kedua Hijriah. Menurutnya, kebanyakan teks hadis dalam karya-karya koleksi hadis, ya, seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, nah ini mengandung, dia menggunakan tanda petik, semacam keraguan ketimbang dapat dipercaya. Teks-teks tersebut merupakan dokumen sejarah awal Islam, bukan merupakan dokumen sejarah awal Islam, akan tetapi lebih merupakan refleksi dari tendensi-tendensi yang timbul dalam masyarakat selama masa kematangan dan perkembangan. Nah, mohon izin Pak Fuad, sambil digeser lagi slide-nya, sambil digeser. Iya. Udah, Pak, ya? Udah ya. Oke. Goldziher mengajukan salah satu bukti bahwa menurutnya ada material yang ditemukan pada koleksi yang lebih akhir, ya, itu tidak merujuk pada referensi yang lebih awal. Ini kritik sanad, ya, mungkin dari Goldziher. Penggunaan isnad juga mengindikasikan transmisi secara lisan, bukan kepada sumber tertulis. Selain itu, banyak ditemukan riwayat yang bertentangan satu sama lain. Hal lain yang membuat Goldziher skeptis terhadap otentisitas hadis adalah fakta adanya sahabat-sahabat junior yang meriwayatkan hadis justru lebih banyak daripada sahabat-sahabat senior yang diasumsikan mengetahui lebih banyak karena lamanya mereka berinteraksi dengan Nabi. Ini argumen Goldziher, ya, untuk membantah otentisitas sebuah hadis. Kemudian ada lagi, ini cukup terkenal, Montgomery Watt. Dia sebetulnya bukan hanya hadis, ya, maksudnya, tapi kajian dia terhadap hadis cukup serius.
Nah, katanya Watt, jadi Watt itu lebih populer dipandang sebagai Islamolog. Jadi di beberapa literatur saya membaca bahwa Montgomery Watt itu lebih dipandang sebagai Islamolog, ya, bukan sebagai orientalis. Ini ketika kita mengartikan orientalis dan Islamolog berbeda, ya, kecuali kalau kita menyamakan makna orientalis dan Islamolog. Tapi paling tidak kan kita bisa membedakan bahwa kalau Islamolog itu ya umum, ya. Islamolog itu istilah akademik untuk menunjukkan seseorang yang concern terhadap kajian Islam, baik dari Muslim ataupun non-Muslim. Gitu. Dan sifatnya akademik. Islamolog itu akademik, tidak ada hanya untuk kepentingan penelitian. Yang saya pahami, ya, mohon nanti dikoreksi. Kalau orientalis kan banyak banyak motifnya. Nah, dipandang sebagai Islamolog karena memang sikap objektifnya dalam menjelaskan sejarah pemikiran Islam dibanding para pengkaji lainnya yang lebih memandang Islam secara negatif. Watt misalnya menggunakan argumen ilmiah untuk menyadarkan sarjana orientalis bahwa Muhammad SAW itu benar-benar menerima wahyu. Dia mengajukan teori, ya, yang cukup terkenal, teori collective unconscious, yakni sinergi melalui life energy antara alam sadar, alam bawah sadar, dan ketidakpastian. Ini argumennya Watt untuk mengakui bahwa Muhammad itu betul-betul menerima wahyu, gitu. Dan ini ajakannya Watt kepada para orientalis untuk meyakini itu. Karya monumentalnya cukup terkenal, ya, yaitu Muhammad at Mekah, Muhammad at Medina, Muhammad at Tashman. Ini karya-karya monumentalnya. Kemudian terakhir ini yang saya kira ini puncak kajian orientalis hadis ada di tangan Joseph Sachs, ya. Ini Joseph Sachs ini menulis sebuah buku yang berjudul The Origin of Muhammadan Jurisprudence tahun 1950. Nah, dalam studinya Sachs menyimpulkan bahwa sedikit hadis yang asli berasal dari Nabi Muhammad. Karenanya hadis yang disandarkan pada abad pertama Hijriyah, menurutnya, ya, hadis yang disandarkan pada abad pertama Hijriyah, yaitu yang dimarfukan kepada Nabi dan sahabat, ya, kalau dalam istilah ilmu hadis, itu secara umum harus dianggap fiktif. Sementara yang disandarkan kepada tabi'in atau abad kedua sebagian besar tidak otentik. Sachs melahirkan berbagai teori. Ini kalau menurut hemat saya, ya, jadi memang di antara orientalis yang lain, Sachs ini dalam tanda kutip memang mengajukan teori yang cukup canggih lah untuk mengkritisi hadis, ya. Banyak teori yang dia gagas. Misalkan teori tentang historisitas hadis. Dia beranggapan bahwa isnad sebuah hadis dapat menunjukkan asal-muasal hadis. Artinya mungkin dalam tradisi positivistik, ya. Jadi Sachs bisa melakukan dating, ya. Mendeteksi kapan hadis ini muncul dengan isnad tadi. Ya. Kemudian juga, metode yang diajukan didasarkan pada hipotesa bahwa isnad cenderung mundur ke belakang, atau yang dalam bahasanya Sachs adalah projecting back. Jadi isnad itu kok mundur ke belakang, katanya. Semakin awal kemunculan hadis, semakin kecil kemungkinan hadis tersebut memiliki isnad yang lengkap. Namun semakin lengkap isnad, maka semakin belakang hadis itu muncul. Nah, ini hipotesisnya Sachs, ya, dalam mengkritisi sanad. Nah, sebetulnya masih banyak orientalis hadis yang lain, ya, yang belakangan muncul, seperti misalkan Harold Motsky, kemudian juga yang lainnya, ya. Namun saya hanya mencantumkan 5 orientalis hadis yang saya kira cukup representatif untuk didiskusikan pemikiran-pemikirannya. Yang saya ingin sampaikan dari kajian tadi, ya, mohon nanti dikoreksi dan didiskusikan. Saya kira saya tidak ingin tidak ingin menyinggung motif mereka apa terhadap kajian hadis, ya. Tapi paling tidak di sini saya bisa menyimpulkan bahwa orang-orang orientalis ini jelas mengkaji hadis dengan kacamata ilmiah positivistik.
Jadi segala sesuatu harus dibuktikan secara ilmiah, ya, secara materialistik, positivistik dan seterusnya. Akhirnya yang hadis itu dianggap sebagai sumber dianggap sebagai sumber dalam hukum Islam, tapi kemudian karena dikaji oleh outsider, maka bias akademiknya sangat kentara gitu ya. Ini nggak akan ketemu. Ini saya membayangkan, ya, mohon izin Prof, saya membayangkan mungkin kalau seorang Muslim mengkaji Bible misalnya, hal ini pun akan terjadi gitu ya. Saya membayangkan itu. Jadi kan kajian hadis atau mungkin kajian terhadap Al-Quran dari para outsider atau dari para orientalis, kesimpulan besarnya umumnya kan seperti itu. Namun saya membayangkan juga bagaimana jika terbalik ya, ada orang-orang Muslim mengkaji Bible misalkan atau mengkaji Talmud ya, perjanjian lama perjanjian baru. Saya kira juga mungkin akan terjadi tidak jauh berbeda dengan para orientalis ini, karena bias-bias subjektivisme ya, bias-bias agama, keyakinan dan ras akan sangat mempengaruhi. Gitu. Terakhir, meskipun demikian, di samping orientalis-orientalis yang tadi saya sebutkan mengkaji hadis secara dalam tanda kutip umumnya negatif, tapi juga banyak orientalis-orientalis yang justru ketika mengkaji Islam dia tertarik ya dan akhirnya masuk Islam. Itu juga banyak ya. Yang paling terkenal itu kan ada namanya apa? David ya dari Prancis, kemudian juga ada Marcus yang berubah nama menjadi, saya lupa namanya itu, Jamilah itu juga mereka orientalis ya dari Eropa, tapi Islam semakin didalami justru semakin membuka ketertarikan mereka dan akhirnya masuk Islam begitu. Jadi kita juga tidak adil lah kalau misalkan berpikir semua orientalis seperti ini ya, juga, tapi sebetulnya juga banyak orientalis yang justru menaruh ketertarikannya dan kemudian secara psikologis mereka tertarik dan akhirnya masuk Islam. Jadi saya kira itu Prof yang bisa saya sampaikan. Mohon arahannya, mohon bimbingannya dan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah disampaikan materi. Ini 2 orang ya? Ada lagi 1? Makalah 1 apa 2 orang nih? Halo? Yang ready 1, Prof. Cuma 1 aja ya? Oh, yang lain bagaimana? Apakah ada yang mau menyusul? Dibuka untuk yang mau menyusulkan materinya, silakan. Ya, ada lagi? Belum, Prof. Belum, oke. Ya. Kalau begitu kita lanjut saja ya. Kita diskusikan tema yang hari ini yang sudah disampaikan tentang bagaimana pandangan orientalis terhadap hadis. Ya, mungkin Ibu akan mengawali sedikit saja, menambahkan dikit saja. Ya. Untuk diketahui biasanya di dalam tradisi keilmuan kita, khususnya bila dilihat dari aspek kawasan itu ada 2 memang, yaitu kawasan barat dan kawasan timur. Nah, kajian tradisi keilmuan ini, kajian barat misalnya negara-negara Eropa, misalnya Inggris, Belanda, Prancis, Spanyol, itu kan Eropa, juga Amerika. Nah, sebagian kajian-kajian keilmuan dari kawasan barat ini, mereka pada umumnya dan concern terhadap kajian-kajian timur. Nah, dalam hal ini kajian timur itu adalah tanda petik Islam. Nah, inilah yang disebut para orientalis. Nah, sebaliknya ketika kawasan dari timur, yaitu kawasan Islam, itu juga ada juga yang meneliti, mempelajari tentang keilmuan barat yang dikenal dengan namanya oksidentalis ya. Mungkin pernah dengar. Nah, jadi tentu saja para orientalis ini melihat Islam, mempelajari Islam itu dalam pandangan sudut mereka, yaitu sudut barat.
Sehingga seringkali kesimpulan mereka ya berbeda, meskipun mereka kajiannya sangat detail, sangat teliti, tapi seringkali karena dari kacamata mereka, maka kesimpulan yang bisa diambil nanti akan sering berbeda. Nah, para orientalis itu pada umumnya mereka punya tugas misalnya ya, mereka itu mengedit buku-buku warisan-warisan Islam, kemudian malah diterbitkan. Itu kebiasaan mereka. Kebiasaan mereka itu sampai saat ini dia mempelajari bahasa, ya bahasa, sampai misalnya orientalis itu tidak tanggung-tanggung kalau ke Indonesia, karena ini dianggap daerah timur, daerah Islam ya, dia ke daerah-daerah mempelajari bahasa Jawa, bahasa Madura, itu dia pintar, mahir betul, karena untuk menghasilkan satu nilai yang dibutuhkan oleh mereka, sehingga mereka mempelajari faktor sosial, faktor ekonomi, ya, sampai kepada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dalam satu adat budaya bangsa itu mereka. Hebatnya lagi, orientalis itu apa? Berbagai meneliti, artinya mempelajari berbagai sekte yang ada di mana dia meneliti satu kajian keilmuan itu, sampai dia meneliti aliran-aliran kepercayaan mereka. Nah, sampai mereka meneliti peninggalan kuno, ya, dan ini dipelajari oleh mereka, oleh para orientalis, sampai kepada kepercayaan. Kalau Ibu sebutkan tadi, mereka itu juga mempelajari berbagai sekte, aliran kepercayaan, termasuk eksistensi hadis, itu mereka pelajari. Nah, karena begitu hebatnya tugas-tugas mereka, akhirnya pembelajaran mereka, penelitian mereka itu mengalami sebuah spesifikasi, dan lahirnya di sini berbagai kajian keislaman, termasuk di dalamnya mereka meneliti atau mengkaji Al-Quran dan hadis. Nah, itu para orientalis. Nah, yang Ibu pernah dengar, orientalis yang pertama yang meneliti tentang hadis, ya, kalau Ibu mendengar pertama itu Sunok Horgonya, tahu ya? Sunok Horgonya itu kan pernah ke Indonesia, ya. Dan mereka itu orang hebat, tetapi ada lagi yang mengatakan, oh bukan Sunok Horgonya kok, tadi disampaikan siapa? Alois Spenger, ya. Itu termasuk, atau orang yang pertama mempelajari hadis. Allah alam, tapi dua-duanya ini dikenal sekali yang mempelajari hadis mulai dari eksistensi sanad sampai kepada matan sampai kepada sanad. Sudah disampaikan tadi. Dan begitu banyaknya para orientalis, dan namanya siapa saja itu Ibu ingat, ada namanya Alexander, ada namanya William tadi disebut, ada Sexkat, ya. Banyak sekali mereka para orientalis itu. Dan karena lagi-lagi mereka memandang pandangan dari kacamata mereka, pandangan barat. Nah, sebaliknya, kalau kita bagaimana kalau mereka itu mempelajari tentang bagaimana kalau kita para oksidentalis, artinya orang-orang timur mempelajari keilmuan barat, misalnya mengkaji tentang kitab suci mereka. Oh, itu sudah banyak sampai saat ini kita juga sudah apa ya, tidak sulit-sulit kalau kita mempelajari kitab suci mereka, ya. Misalnya Bible, Perjanjian Lama, Perjanjian Baru. Di dalam ayat-ayatnya aja satu dengan lain berkontradiksi, ya. Itu mudah sekali kita mempelajari sebetulnya, ya. Tapi karena tidak seserius, ya, atau semangat para orientalis, ya, di dalam mempelajari, mengkaji keilmuan dari kawasan timur. Nah, meskipun demikian, ya hidayah Tuhan, hidayah Allah, jangan main-main, ya. Meskipun sudah teliti, malah dia berbalik, sangat-sangat memuji tentang Islam dan kitab suci, dan sampai kita kenal, ya, ada buku yang 100 tokoh dunia yang ditulis oleh mereka, justru yang dijadikan the number one, ya, satu-satunya orang yang nomor satu bukan Yesus, tetapi Muhammad SAW. Nah, ini satu contoh, padahal itu orientalis, ya. Oke, mari kita kembangkan kajian pandangan orientalis, ya. Dan alhamdulillah ini kayaknya
banyak banget kalau kita berbicara tentang pandangan orientalis terhadap hadis ya. Karena belum ada sanggahan dari tokoh Islam ya kayaknya tadi. Misalnya satu contoh, pernah dengar Muhammad Mustafa Azami ya? Betul, Prof. Memang Ya. banyak bantahan. Itu banyak itu juga. Itu mungkin bisa ditambahkan nanti oleh makalah ya. Itu. Oke, silakan. Monggo kita mulai diskusi. Kita saling memberikan masukan. Silakan. Termin pertama 3 orang dulu ya, seperti biasa. Izin Prof. Silakan. Ya terima kasih Prof. Zaituna, Pak Fuad dan teman-teman. Ingin ini apa ya? Bertanya atau nanti juga bisa masukan ya. Pertama tadi tentang orientalis ya, orang barat yang belajar atau mempelajari mengkaji Islam. Nah, kita punya istilah timur dan barat itu di luar Islam. Kalau orang yang hidup seperti di negeri kita ini kan mayoritas Muslim ya, tapi di kalangan kita sendiri itu ada yang bukan Muslim, ya, yang mereka juga belajar. Nah itu disebut apa ya istilahnya? Misalnya orang Kristen, orang Buddha belajar Islam. Nah, sementara dia hidup di negeri yang disebut negeri timur. Apakah ada istilah tersendiri atau juga masuk kepada istilah orientalis tadi? Ini yang pertama ya pertanyaan. Kemudian Pak Fuad tadi sudah menyinggung ya di akhir pemaparan, tapi tidak dimasukkan secara khusus di makalah. Saya lihat orang-orang yang mungkin tadinya barat, kemudian karena objektivitasnya akhirnya berbalik. Saya pikir itu juga dimasukkan supaya menjadi balancing ya, agar tidak terlalu seolah-olah nanti justru malah orang barat tuh objektif, padahal ada sisi lain yang mereka justru bisa berbalik. Karena memang di antara tujuan yang disebutkan dalam Al-Quran itu aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar wakfuru akhirahu. Mereka juga dulu orang-orang kafir itu, Yahudi Nasrani, memang mereka punya misi aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Jadi mereka memang berbondong-bondong supaya kalangan mereka kira-kira pura-pura lah dulu beriman. Nah, barangkali ini juga bisa dikaitkan bahwa mereka tujuannya mengelabui orang Islam, tapi ketar-ketirnya mereka juga wakfuru akhirahu, nanti disuruh murtad lagi atau disuruh menunjukkan kekafirannya lagi akhirahu, di akhir hari. Nah, ini bisa dikaitkan orang barat juga sebenarnya ketar-ketir kalau mempelajari Islam, nanti jangan-jangan malah mereka berbalik. Dan ini banyak ya kasus sebenarnya, cuman harus difokuskan ya pembahasannya, barangkali itu sebagai tadi supaya balance. Barangkali demikian, Prof. Ya, terima kasih. Siapa tadi namanya? Kumaidi ya? Kumaidi, Prof. Ya. Oke, silakan lanjut. Yang kedua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Prof. Boleh saya sedikit menanggapi dan sedikit bertanya? Silakan. Terima kasih atas kesempatan Prof yang telah diberikan dan pemateri yang saya banggakan. Alhamdulillah Pak Fuad tadi sudah sampaikan. Kalau boleh saya sedikit menambahkan bahwasanya tujuan utama para orientalis untuk mempelajari Islam dan mengorek ya semua kelemahan yang ada dalam Islam, intinya adalah ghazwul fikri, ya, perang pemikiran.
Dan intinya yang paling penting adalah menghapuskan, menghilangkan kepercayaan umat Islam terhadap kitab kedua sebagai rujukan umat Islam, yaitu hadis tentunya. Begitu juga Al-Quran, mereka juga mengkaji banyak tentang Al-Quran dan mengorek kelemahan dan sisi-sisi yang bisa dipatahkan begitu ya. Namun ternyata alhamdulillah dengan hidayah ada juga yang malah masuk Islam. Sedangkan kaum muslimin sendiri banyak juga yang mempelajari tentang Alkitab begitu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru seperti di abad 2020 ini Ahmad Dedat ya. Kemudian yang masih ada juga Profesor Zakir Naik ya. Beliau hafal perjanjian lama, perjanjian baru, dan betul-betul memang mengkaji itu sehingga bisa mematahkan para orientalis itu. Nah, orientalis itu memang tidak memahami bahwasanya hadis itu tidak mudah begitu saja dibuat dan ditulis, kecuali itu benar-benar sahih matannya, sahih sanadnya, sehingga ada ilmu tahrij. Dalam ilmu mereka juga sama, perjanjian lama, perjanjian baru itu kalau mau ditahrij itu sekian persen, sekian besar persentase itu bukan firman Tuhan ya. Nah begitu. Maka fawaidul lil ladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi tsamanan qalila. Intinya liyashtaru bihi tsamanan qalila. Untuk diperjualbelikan dengan harga yang sedikit, yaitu harga dunia. Dan memang penguasa di barat, para penguasa memang memberikan dana besar ya kepada para orientalis itu, sehingga mereka bisa konsen untuk mempelajari itu. Sebagaimana di zaman Khalifah Ma'mun, Khalifah Mansur, atau mungkin Harun ar-Rasyid ya, memberikan banyak hadiah dan penghargaan kepada para ilmuwan muslim untuk mengkaji dan menerjemahkan berbagai ilmu dari berbagai bahasa, Masya Allah. Padahal juga dalam hadis, jadi tidak semudah itu membuat hadis. Ada namanya hadis maudhu, dan siap-siap saja kalau bikin hadis maudhu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu 'alan nar. Siapa yang membuat-buat atas nama aku, kata Rasul, maka siap-siap saja dia menyediakan kursinya di dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bagi orang yang beriman tentunya tidak mudah untuk semena-mena membuat hadis, sehingga ancamannya adalah neraka. Sehingga orientalis itu memutarbalikan fakta intinya ya, sehingga mereka bagaimana bisa menikam kaum muslimin dengan pemahaman orientalis mereka, dan untuk memutus sejarah ya, untuk memutus sejarah. Dan sayangnya pemakalah tadi belum menyampaikan beberapa contoh, mungkin contoh hadis yang bagaimana pemahaman tentang hadis itu oleh para orientalis begitu. Saya penasaran juga nih, ingin ada contoh hadis yang bagaimana pemahaman para orientalis tentang hadis itu. Terima kasih. Itu saja mungkin ya sedikit tanggapannya. Assalamualaikum. Oke, Pak Asep ya. Silakan selanjutnya. Tadi berikan masukan, pertanyaan dan sebagainya. Silakan yang ketiga. Iya, Bu. Ya. Prof. Ya, silakan. Ya, Prof. Makasih, Prof. Sebenarnya saya menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Asep, bahwa memang motivasi orientalis kan bisa kita lihat ya, mereka itu kan mempelajari Islam tetapi tidak mengimani ya. Mempelajari Islam tetapi mereka tidak mengimani ya. Sehingga kalau saya lihat memang tujuan dari orientalis ini ya
untuk mengaburkan kebenaran Islam ya dengan berbagai pendekatan ya, dengan berbagai pendekatan yang mereka buat. Ya kalau kita kan istilahnya biasanya kan kita bisa lihat pendekatan yang mereka buat itu katakanlah dari contoh hadis lah, bahwa Muhammad itu kan istrinya banyak, terus apa namanya sehingga dikatakan bahwa Muhammad itu apa namanya syahwat birahinya tinggi dan sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu ya, dari kaum orientalis. Mungkin nanti bisa putus. Nih putus nih. Ya. yang menjadi perbedaan sehingga ada motivasi lain ya. Ada motivasi lain, kita bisa lihat memang tujuan dari orientalis itu di samping tadi kata apa namanya yang disampaikan oleh Pak Asep itu ya artinya menjauhkan dari kebenaran ya, ataupun mengaburkan ya dari kebenaran ya, yaitu ya motivasinya lagi-lagi mungkin ini perekrutan, Prof. Perekrutan artinya istilahnya perekrutan apa namanya umat kali ya, Prof ya. Sehingga dari apa namanya orang-orang misionaris itu memang mempunyai agenda yaitu misionaris ya. Dari orang orientalis itu biasanya ada agendanya yaitu kepada misionaris ya, ataupun jending ya. Jadi saya ada buku ini, Prof, menurut saya bagus ini bukunya terkait dengan apa namanya ya orang-orang apa namanya orang-orang ini ya yang naik haji ya. Artinya orang-orang Kristen naik haji ini memang ternyata motivasi mereka belajar Islam itu ya salah satunya tujuannya itu untuk memisionariskan ya, agar mencari titik kelemahan Islam ya, dengan berbagai pendekatan ya, yaitu ya ya histori ya apa namanya ya harus logika dan sebagainya ya. Jadi itu, dan juga memang betul apa yang katakan oleh Pak Asep ya, kuatnya pendanaan itu sih ya, Prof. Artinya orang-orang misionaris itu betul-betul dibiayai ya, apalagi kalau kita melihat dari Vatikan ya, Vatikan itu luar biasa memberikan dana yang artinya menjamin kehidupan dari misionaris ya. Jadi mereka itu tidak memikirkan lagi perut ya, karena sudah dijamin ya segala kebutuhannya sudah terpenuhi ya. Berbeda dengan kita ya, kita katakanlah seorang Timur ya yang mempelajari Barat, disebut dengan oksidentalis, itu terkadang ya apa ya, kurang dukungan sokongan dana, terus apa namanya sehingga jadi tidak secara serius mempelajari Barat. Bahkan kadang-kadang ada image ketika orang apa namanya orang apa Timur mempelajari Barat sebagai oksidentalis, kadang-kadang dicapnya sebagai apa namanya berpikiran bebas dan sebagainya, ataupun ya semacam istilahnya liberal dan sebagainya. Padahal beda ya. Yang selanjutnya adalah terkait dengan apa namanya dengan apa oksidentalis ya. Mungkin saya dalam pengamatan saya, Prof, ya banyak orang-orang mu'alaf ya. Orang-orang mu'alaf itu yang tadinya betul-betul mereka orang-orang Eropa mempelajari apa namanya kekristenannya ataupun agamanya ya, sehingga mereka apa namanya berbalik ya, ketika sudah menjadi mu'alaf, kadang-kadang mereka itu selalu apa ya apa membalikan bahwa ternyata kebenaran itu lebih benaran Islam ya dibandingkan dengan agama yang mereka anut sebelumnya. Itu saja sih, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, terima kasih. Cukup ya. Ada 3, 2, 3 ya. Yang terakhir siapa namanya tadi, Toto ya? Oke, sudah 3 yang memberikan masukan. Monggo, silakan kita kembalikan kepada pemakalah dulu. Silakan, pemakalah. Baik, terima kasih Prof atas waktunya, dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga ya. Pertama tadi saran
dari Profesor tentang sanggahan dari pemikir Muslim itu juga sudah di makalah, sudah di paper ya, sudah saya cantumkan beberapa. Ya, salah satunya tadi ya dari Mustafa Asibai, kemudian juga ada yang cukup terkenal juga ada MM Azami itu ya, kemudian ya Azami, kemudian juga tadi yang masukan dari Pak Humaydi, ya. Nanti saya akan coba masukkan orang-orang yang dalam data ya, dalam data sejarah dia adalah orientalis, namun kemudian masuk Islam begitu. Itu juga saya kira relevan. Kalau untuk pertanyaan tadi, misalkan dari Pak Humaydi, apakah misalkan orang-orang non-Muslim katakan begitu ya, yang tinggal di Indonesia yang Islam, apa itu juga disebut orientalis ketika dia mengkaji Islam? Saya kira pandangan awal saya tentang ini mungkin tentang logika Barat dan Timur ya. Mohon nanti dikoreksi. Awalnya kan Barat dan Timur itu mengacu kepada sebuah kawasan dunia ya, kawasan dunia Barat dan Timur yang batasnya itu Greenwich itu ya, Barat dan Timur. Namun kemudian perkembangannya ternyata Barat dan Timur itu bukan mengacu kepada kawasan, tapi lebih spesifik kepada ideologi ya, kepada ideologi sebuah kawasan lah. Jadi meskipun dia ada di dunia Timur secara kawasan, tapi kemudian ideologinya ideologi Barat ya, dia dikategorikan sebagai Barat. Contoh paling sederhana adalah Australia. Australia itu kan ada di timur, ada di bawah, kalau di Globo itu ada di bawah negara kita. Tapi karena pola pikir kemudian peradabannya dan ideologinya juga mengacu ke Eropa dan ke Barat ya, maka di Australia juga dikategorikan Barat. Kemudian bagaimana misalkan mohon nanti dikoreksi. Kemudian bagaimana kalau ada orang-orang non-Muslim katakan begitu yang tinggal di Indonesia kemudian mengkaji Islam, apakah itu disebut orientalis? Saya kira dalam satu titik ya, dalam satu posisi bisa dikatakan orientalis. Gitu. Meskipun selama orang tersebut memang orang yang concern secara ideologis. Nanti mohon ditambahkan oleh rekan-rekan semua. Kemudian tadi yang penambahan dari Pak Asep ya tentang contoh hadis. Nah ini saya akan sampaikan Prof dan rekan-rekan semua sejauh literatur yang saya perhatikan gitu. Memang kelihatannya, nanti mohon dikoreksi, kelihatannya para orientalis tidak begitu concern dalam mengkritik matan ya. Jadi tidak menyentuh itu, tidak menyentuh esensi ajarannya gitu. Para orientalis saya kira lebih tertarik mengkritisi metodologinya atau seperti sanad ya, isnad, periwayatan, transmisi dan seterusnya. Makanya orientalis hadis yang tadi dimunculkan hampir kesemuanya adalah mengkritisi tentang itu tadi metode transmisinya, isnad dan sebagainya. Ini mungkin ya Prof ya, mungkin nanti mohon ditambahkan. Mungkin ini agak berbalik ya dengan kajian occidentalis, misalkan dengan orang-orang Muslim yang mempelajari Bible, Alkitab dan seterusnya, seperti misalkan tadi yang disebut oleh Pak Asep ya, seperti Zakir Naik dan sebagainya, itu lebih ke lebih ke titik ajarannya gitu, kemudian dibandingkan dengan Al-Quran dan seterusnya. Ya kecuali kalau ada penelitian lain ya yang lebih ke soal eksistensi Bible itu sendiri, itu kan belum saya temukan ya sejauh yang saya mohon nanti ditambahkan. Kemudian mohon izin Prof dan rekan-rekan, saya kira kalau kita memukul rata bahwa orientalis itu semuanya misalkan misionaris dan sebagainya, saya kira itu juga tidak adil ya. Ya mohon maaf, misalkan dalam berbagai kajian Islam, misalkan bagaimana kita misalkan menempatkan antropolog Islam ya seperti Martin van Buisson
yang sampai hari ini dikutip oleh pemikir-pemikir Muslim. Kalau nggak ngutip Van Burinsen itu rasanya nggak sah ya nulis penelitian kalau dalam bidang antropologi. Atau misalkan yang sekarang mengkaji yang lain, misalkan Greg Freely, atau misalkan yang cukup terkenal hari ini ya, Reclave itu yang menulis buku Mengislamkan Jawa, itu kan mereka juga orientalis, mengkaji Islam dalam sudut budaya, antropologi dan seterusnya. Dan sampai hari ini, meskipun mereka sudah lama meneliti, sampai hari ini masih tetap teori-teori mereka digunakan. Gitu. Nah, terlepas dari misi apa yang mereka bawa, entah itu misi teologis atau misi apapun, yang pasti adalah penelitian mereka atau kajian-kajian ketimuran yang digagas oleh mereka sampai hari ini masih kita akui. Ya, yang paling sederhana kan tentang kategorisasi Islam abangan, priai dan sebagainya, itu kan masih digunakan oleh kita. Nah, apakah kita dalam konteks akademik akan bersikap tidak adil ya melihat mereka seperti itu gitu ya? Sebagai seorang talis kita tidak akan kutip misalnya seterusnya. Saya kira kita harus bisa memilah ya sedikit bahwa dalam soal teologis itu bukan bagian akademik. Saya kira kita harus adil juga soal itu. Tidak seluruhnya kita tolak, tapi dalam berbagai hal kita terima. Saya kira itu. Kemudian saya kira itu Prof tambahannya. Tadi sudah itu mungkin tanggapan saya terhadap tadi beberapa tanggapan dari Pak Asep ya dan Pak Toto, Pak Kumedi. Terima kasih Prof, mohon arahan dan bimbingannya. Ya. Oke, masih termin pertama ya. Mungkin dari jawaban atau apa yang disampaikan oleh pemakalah, teman-teman masih ada yang menambahkan atau masih bertanya lagi atau mengkritisi? Yuk, silakan. Kita belum buka. Ya, silakan. Terima kasih banyak Prof, teman-teman sekalian, Pak Fuad. Wah, terima kasih nih pagi-pagi kita udah bicarakan sesuatu yang hangat. Yang berat, jadi Pak Fuad memang terakhir statement yang keluar itu memang saya cocok ke arah situ. Artinya berbicara mengenai orientalis itu enjoy aja lah. Artinya kita memang mengerti mereka punya dasar, apalagi kalau beberapa seperti William Weir dan lain sebagainya. Saya kira berkaitan dengan kenapa mereka kritiknya lebih ke arah sana, mungkin pengalaman dari perjanjian baru dan pengalaman dari perjanjian lama, di mana ketika menulis Bible itu jelas sekali itu ada Matius, Markus yang memang notabene mereka itu adalah sahabat dari Rasul kita. Saya tidak Nabi Isa, tapi dalam kategori dalam di sini mungkin Yesus begitu. Artinya kedekatan seperti itu kemudian mereka menuliskan itu kan dekat sekali sanadnya gitu deh. Nah, akan menjadi lebih menarik lagi mungkin nanti di makalah itu kita ingin tahu juga produk dari para orientalis ini, bagaimana mereka juga mengkritisi bukan pada bidang hadis saja, melainkan juga kita mencoba memperbandingkan sebenarnya mereka punya karya yang mengkritisi terhadap Bible atau terhadap tradisi Kristen atau terhadap tradisi Katolik itu. Nah, jadi memang apakah mereka memang seorang orientalis atau mereka seorang misionaris yang memang mereka menginginkan umat Islam bergoyang keimanannya, atau mereka benar-benar murni melihat agama itu sebagai fenomena-fenomena. Jadi ketika pengalaman yang mereka miliki terhadap kehidupan sosial orang-orang gereja, ketika mereka pelajari apa yang mereka dapatkan dari pembelajaran, kemudian mereka melihat mungkin perkembangan Islam di sekitarnya pada masa itu, sehingga timbul ketertarikan di makalah Pak Fuad, sehingga bahwa untuk melihat sisi subjektivitas dengan objektivitas yang mereka tulis, nah itu yang akan melihat, membantu kita melihat mereka itu ada dalam sisi yang mana. Karena saya masih masih berpendapat bahwa mereka juga mengejar satu objektivitas dari hasil-hasil karya-karya Islam yang terutama dalam bidang hadis itu. Jadi
Saya kira itu dari saya, Pak Fuad. Jadi mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu bahwa misalnya William Muir itu selain dia mengkritisi hadis, dia juga ternyata mau mengkritisi Bible itu sendiri. Ada kelemahan-kelemahan begitu, karena kalau kita apakah Bible yang mereka kritisi itu head to head dengan Al-Quran atau head to head dengan hadis. Nah, karena kalau kita melihat tadi, kalau bicara mengenai hadis, lebih banyak mereka memang mengkritisi sanad. Tapi ketika mereka mengkritisi Al-Quran, mereka akan lebih banyak mengkritisi Al-Qur'annya itu, mushaf, isi di dalam Al-Qur'an itu. Misalnya beberapa karya yang mereka cetuskan itu kan bahwa Al-Qur'an itu seberapa pengaruh Yahudi dan Kristen yang ada di dalam Al-Qur'an. Itu sering sekali bahasan seperti itu muncul begitu. Nah, ini kan berarti kepada isinya di dalam Al-Quran. Tetapi kepada hadis, ya seperti yang tadi disampaikan, kenapa mereka lebih kepada sanad-sanad yang mungkin kalau menurut saya di awal ini, teman-teman mungkin bisa nanti ditambahkan lagi. Memang pengalaman mereka ketika mempelajari mengenai Bible itu sanadnya itu jelas pada penulis-penulisnya itu jelas karena mereka berdekatan langsung dengan Yesus itu tadi. Saya kira itu, Pak Fuad. Terima kasih, Pak Gembong. Ya. Jadi memang betul ya, kalau kita lihat dari kacamata ideologi ya, kepercayaan mereka, keimanan mereka terhadap kitab suci mereka, perjanjian lama, perjanjian baru. Kemudian kalau kita, kitab suci kita Al-Quran. Ya, pedoman kita hadis, itu yang kedua. Pedoman utama kita nomor 1, kitab suci kita kan Al-Quran. Mereka Bible, yaitu Injil atau Taurat, yang disebut dengan perjanjian lama, perjanjian baru. Itu kalau kita mau secara fair ya, terus terang saja, mereka para orientalis ketika meneliti tentang, karena kita ini kajian hadis ya, mereka terutama pada kajian atau metode yang digunakan oleh orang-orang Islam terhadap isnadnya, sanadnya ya. Nah, kan kita melihat hadis itu ditulis ya, dibukukan ratusan tahun ya, sesudah kitab suci berbeda dengan kitab suci kita. Nah, mulai dari sanad kita, kalau kita melihat aja Rasul, sahabat, tabi'in dan seterusnya yang dibalut oleh para perawi-perawi hadis. Nah, itu dengan metode mereka gunakan, melihat sanad itu kita juga mengenal kan, ada beberapa istilah-istilah hadis. Kita juga tahu bagaimana mentahrij hadis. Kita juga tahu, kita teliti juga di dalam Islam tentang bagaimana kondisi status para perawi-perawi hadis kan. Ada yang memang percaya, ada yang tidak, ada yang majul dan sebagainya, sehingga kita simpulkan ada kategorisasi nilai-nilai atau nama-nama hadis. Tidak semua hadis itu sahih. Tingkatan hadis kita sudah ada, kita tahu. Nah, sedangkan orang-orang orientalis itu jelas saja kitab suci mereka itu ditulis, kalau menurut kacamata itu, bahwa mereka itu menulis kitab suci perjanjian baru, perjanjian lama yang ya di situ ada kan macam-macam. Ada yang sejatinya itu bukan asli, tetapi itu adalah tulisan dari para murid-murid atau sahabat-sahabat Yesus atau Nabi Isa yang disebut Matius dan sebagainya. Sehingga di dalam pelajaran Kristen kita ada buku-buku misalnya sejarah gereja, sejarah kitab suci, penulisan dan seterusnya. Sedikit Ibu mempelajari karena Ibu dulu sekolah lulusan Ibu jurusan perbandingan agama. Kebetulan Ibu mendalami tentang Kristen ya. Sampai penelitian Ibu itu datang ke beberapa para pendeta, para pastor ya. Tentang terutama tentang kitab suci mereka. Mereka itu kalau ditanya sudah mentok itu artinya udah sudah stagnan gitu ya. Ya, kita sudah manut saja, kita ngikut aja. Itu dogma. Kalau dia tidak menjawab itu selalu dogma. Nah, sedangkan kitab suci kita berbeda, jauh berbeda. Dan tidak ada satu-satunya kitab suci yang dijamin oleh Allah.
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Al-Quran itu meskipun sudah hancur misalnya dihanguskan oleh orang-orang mereka yang tidak senang Islam, tapi tetap Quran itu masih bisa dibaca. Karena hebatnya Al-Quran itu bisa dan mampu dihafal oleh umatnya. Tidak harus orang dewasa, orang tua, anak kecil pun bisa mampu. Salah satu huruf harokat pun juga tidak bisa. Tidak apa, akhirnya Quran itu jauh dibanding dengan kitab-kitab suci yang lain, terutama perjanjian lama, perjanjian baru. Nah, mereka di dalam penulisan kitab suci mereka itu muncul dan sampai saat itu bisa dibaca dan banyak dipelajari. Misalnya orang India sama Zakir Naik Tabing ya, dan banyak sekali tokoh-tokoh Indonesia dulu juga banyak mempelajari tentang Bible yang menyimpulkan bahwa Bible itu tidak asli. Ya, karena berbagai macam sanad jauh beda. Sehingga kalau kita sejajarkan antara Bible dengan hadis gitu, bukan Bible dengan Al-Quran nggak bisa dibandingkan karena jauh berbeda. Itu hebatnya. Dan betul juga memang banyak para orientalis itu menjadi misionaris, tapi tidak semua misionaris itu orientalis juga. Ini satu contoh kecil ya. Ibu mengikuti beberapa kali pertemuan dan terutama ketika PBB yang Indonesia salah satu anggota PBB harus membuat sebuah undang-undang tentang perempuan ya, tentang violence against women, kekerasan terhadap perempuan, dan kemudian muncullah undang-undang kekerasan dalam rumah tangga. Pernah dengar ya? Undang-undang KDRT. Dan itu yang menjadi proyeknya adalah kementerian kami, waktu Ibu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. 10 tahun Ibu di Kementerian Perempuan, dan pada saat itu seringkali ada acara-acara internasional mewakili Ibu Menteri, misalnya satu contoh ke mana waktu itu ya, ke Thailand, ke Bangkok ya. Di Bangkok sana ada perwakilan PBB untuk Asia Tenggara, untuk Asia Pasifik. Ya. Nah, pertemuan itu diadakan menjelang adanya seluruh dunia, seluruh negara yang tergabung dalam PBB itu harus mempunyai undang-undang kekerasan dalam rumah tangga, violence against women. Nah, itu melalui dulu, pra-conference. Nah, Asia Pasifik letaknya di Bangkok, yaitu di perwakilan PBB yang ada di Thailand, di Bangkok. Ibu hadir ke sana, dan kita pertemuan dan beberapa negara Asia Pasifik itu, ya, Ibu melihat tuh kayaknya nggak ada orang Islam ya, hanya kami sendiri dari Indonesia. Ibu menyampaikan makalah bagaimana pandangan Islam kekerasan dalam Islam, ya, violence in Islam perspective, ya. Yang bertanya ketika selesai itu kita biasakan berdiskusi, dan ini tidak banyak orang, hanya beberapa negara-negara Asia Pasifik. Dan kehadiran kami biasanya kalau ke luar negeri itu selalu dibantu oleh orang-orang kedutaan, di mana Ibu bertugas di mana negara yang kita kunjungi. Pada saat itu memang ya tidak boleh masuk, ya, orang kedutaan nggak boleh masuk. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang muncul tadi disebutkan juga memang betul. Mereka tuh enak banget ya bertanya dengan bahasa Ibu mungkin mengkuliti atau mencari kejelekan, kenegatifan ajaran Islam. Untuk diketahui, para orientalis itu kalau Ibu bilang lebih pinter daripada Ibu, dia apal ayat ini surat apa, menyebutkan ayat dengan ayat berapa, surat apa. Kita nggak tahu, ya. Kita nggak tahu. Ibu terutama sering tahu itu ayat, tahu bahwa itu ayat Quran, tapi nggak hafal. Tapi dia hafal. Begitu juga hadis. Itu hebatnya para orientalis, dan mereka belajar. Mereka belajar juga ke Mesir, belajar juga bahasa Arab. Jauh-jauh orientalis, teman pendeta, Ibu punya teman pendeta, pastor ya waktu itu ya nggak kawin ya orang pastor. Dia bahasa Arabnya lebih hebat dari kita, karena dia belajarnya kemana? Ke Mesir, ke Alexander di sana. Coba itu orang-orang orientalis. Nah, kembali Ibu cerita pada waktu bersama orang-orang orientalis,
orang-orang yang peserta ya, artinya beberapa orang Asia Pasifik menjelang pramuktamar tadi, prakonferensi tadi, pertanyaannya juga begitu. Muhammad, ya, Rasul Anda itu membatasi perkawinan 4 saja, 4 atasnya ya. Tapi dia sendiri istrinya banyak, sehingga muncullah istilah-istilah yang syahwatnya dan seterusnya, tidak ada keadilan, timbullah ucapan-ucapan itu, kekerasan terhadap perempuan, poligami itu. Dan Indonesia juga mempraktekkan kebolehan poligami, bagaimana undang-undang di Indonesia. Ibu harus menjawab semua itu. Sampai ibu berpikir, andai saya pintar bahasa Inggris, aku bisa berdiskusi dengan Anda berhari-hari, boleh. Ya. Tapi karena bahasa Inggris kita dan hanya berdoa, ya Allah mudah-mudahan bahasaku, bahasa Inggris yang pelepotan ini bisa dipahami oleh mereka. Dan dia paham. Alhamdulillah. Ya, nggak salah, pokoknya kita kan orang Indonesia ya. Tapi bisa menjawab. Kita hanya berdoa, ya Allah, pahamkan diri saya untuk apa yang bicarakan mereka, apa yang ditanyakan mereka. Dan mampukan ya Allah lidah saya untuk menjawab dengan bahasa saya sederhana dan dipahami oleh mereka. Ya. Kedua pertanyaan lagi, misalnya ini melihat betul-betul dan kita akui memang betul kenyataan demikian. Ayat-ayat Al-Quran seringkali dan selalu banyak dengan disebut mudzakkar, perempuan dinomorduakan. Betul kan banyak. Ya ayyuhalladzina amanu, misalnya, ku anfusakum, aqimus shalah, semua itu dhamir-dhamir mudzakkar. Nah, tapi disitulah ya kuasanya Allah. Ingat aja Ibu juga firman Allah, innal muslimin, surat Al-Ahzab tuh ayat 33. Kita ucapkan, kita terjemahkan, subhanallah. Semua diingatkan oleh Allah. Mereka hanya mantuk-mantuk saja. Begitu juga poligami. Kita rutunkan dengan, kita kaitkan dengan undang-undang yang ada di negara kita dan bagaimana Islam, karena mereka selalu mengatakan bahwa Islam itu selalu nilai-nilai kata-kata poligami, takut dengan poligami ketika masuk Islam dan seterusnya, tidak tahu bahwa poligami itu suatu hal yang sangat-sangat tidak di bahasa Ibu, tidak di-fairkan, tidak dibolehkan begitu saja sejak Islam, tapi lupa. Walan ta'dilu bain nisa'i walau harastum. Dia lupa juga. Misalnya ya, ayat-ayat yang mengatakan kebolehan poligami, ayat sebelum dan sesudahnya kaitannya dengan apa? Anak-anak yatim dan sebagainya. Dia nggak mengerti tentang itu. Nah, ini pentingnya, apalagi mahasiswa kita ya, kita sekarang hidup sekarang ini, kita harus paham betul-betul tentang Islam. Ajaran Islam, baik itu ayat maupun hadis. Karena Ibu yakin tetap hal-hal yang senada dengan itu muncul, akan ditanyakan oleh para orientalis. Dan kita sudah siap. Di sini pentingnya kita harus memperbanyak keilmuan kita, pemahaman tentang keislaman, dan memang kita akui, oh ya memang betul, tapi harus kita luruskan apa yang disampaikan oleh mereka. Ini orang-orang orientalis. Ini satu contoh ya. Jadi, dan juga sebaliknya, tidak sedikit ketika mereka mempelajari, mendalami tentang Islam, dari sisi saintik dan sebagainya, banyak mereka yang masuk Islam. Karena kebenaran Islam yang tidak mungkin ditutup-tutupi. Nah, itu. Nah, khususnya kepada hadis, para orientalis ini pada umumnya tadi disebutkan masalah isnad, para perawi-perawi hadis. Anda akan melihat bagaimana mereka menilai sahabat misalnya Abu Hurairah. Karena memang Abu Hurairah tidak mulai kecil sampai tua dengan Nabi. Kan kehidupan Abu Hurairah dengan Rasul berapa tahun saja. Ya. Itu diteliti secara detail oleh orang-orang orientalis. Jadi mereka ada benarnya tapi juga ada salahnya. Nah, yang salahnya itulah kita luruskan. Maka di sini pentingnya kita memahami betul tentang Islam. Kita kaji betul Islam ini. Nah, saya rasa begitu terutama di hadis, karena mereka pada umumnya orang-orang sudah jelas karena dari kawasan barat kan umumnya mereka Kristen, ya.
mereka orang Kristen, orang-orang Yahudi yang memahami tentang ajaran mereka, dan kemudian dia tertarik untuk belajar dan concern kepada kajian Timur, yaitu Islam. Dan ini pada umumnya orang Eropa, banyak Amerika, ya. Nah, jadi kelihatannya dalam metode transmisi ini ya tentu saja hadisnya yang banyak dipermasalahkan oleh mereka, baik itu surutan sanad atau perawi-perawi, baik itu dari sahabat, siapa itu, tapi selalu diteliti oleh mereka untuk menjatuhkan ya nilai-nilai Islam. Nah, di sini kita akan membuka lagi ya, atau pemakalah dulu yang akan menanggapi, atau kita lanjut pada termin kedua ya. Ini orang-orang orientalis. Jadi Ibu bukan sekali saja, seringkali bertemu dengan mereka. Tapi itu syukur ya, kita bersyukur ketemu dengan mereka itu. Ibu senang malah. Ibu senang sekali, dan Ibu malah membuka peluang. Silahkan tanya kepada saya. Silahkan, yuk kita berdiskusi. Dan mereka senang. Ya. Nah itu saja. Jadi kalau Anda ini semua pada masa kini harus lebih ya, harus lebih pinter gitu loh. Dari Ibu harus pinter, dan itu pasti akan berhadapan. Kita pasti akan berhadapan. Ya. Karena sekarang kita lihat orang-orang barat sudah banyak tertarik terhadap nilai-nilai Islam. Banyak sudah. Nah, kita harus siap-siap pinter untuk menjawab dan memahami tentang Islam secara menyeluruh, hadis, ayat-ayat Quran, bagaimana memahaminya, bagaimana sejarahnya, dan seterusnya. Insya Allah itu akan mudah untuk menjawab mereka. Kita banyak kok, ya, bekal kita untuk menjawab mereka banyak. Sedangkan mereka, Ibu yakin, dia akan KO, ya KO gimana? Kalah ya. Kalau bicara membandingkan antara kitab suci mereka, pedoman utama ya, dengan Al-Quran. Paling-paling kita bandingkan dengan hadis itu paling di situ. Ya. Kalau kita bandingkan dengan kitab suci kita, kitab suci jauh berbeda. Oke, kita buka termin yang kedua ya. Ya, nanti waktunya habis. Oke, silakan. Silakan Ustaz. Izin menanggapi. Terima kasih Prof atas kesempatannya. Terima kasih juga Kang Fuad ya yang telah memaparkan makalahnya. Saya mungkin lebih ke saran ya, maksudnya ya sama-sama sharing, karena saya juga belum bikin, dan ya harus meniru juga Kang Fuad nih. Yang harus meniru Kang Fuad yang saya kira ini referensinya banyak. Mungkin karena judulnya itu metode pemahaman hadis menurut orientalis, saya mungkin tidak, ini mungkin murni dari ini ya, sisi akademik aja sebagai starting point. Saya berarti ketika membaca calon makalah ini, metode pemahaman hadis menurut orientalis, memang saya sudah mikir bahwa saya tidak banyak berharap di dalamnya itu akan terjadi suatu perdebatan yang diskursif mengarah kepada suatu kesimpulan, karena ya melihat judulnya ya pasti di dalamnya itu deskriptif, mendeskripsikan pandangan-pandangan orientalis. Tapi mungkin kalau di tradisi pasca ini gitu ya, akan lebih baik jika kita diadu-adukan tuh. Biasanya suka diadu-adukan antara perspektif A dan perspektif B, sehingga akan tampak misalkan lebih menarik dan justru lebih bisa ditarik kesimpulan gitu kan. Jadi mana misalkan perbedaannya, kemudian mana kekurangannya di antara perspektif orientalis atau perspektif kaum muslim itu sendiri, ulama-ulama hadis. Sehingga misalkan tadi saya sangat setuju misalkan, dan sangat akan bagus ketika perspektif orientalis ini disandingkan dengan misalkan pandangan Mustafa Al-Azami, kemudian misalkan ada Historicity of Hadis itu karya Mustafa Az-Zahbu gitu ya.
yang saya kira sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Dan tak jauh-jauh mungkin bisa dibandingkan pula dengan karya dan pemikirannya Kamarudin Amin ya, dari kita sendiri. Kan pada dasarnya Kamarudin Amin itu mengkritik ulang atau menyerang balik pendekatan orientalis terhadap hadis gitu. Ini menyerang balik serangan kaum orientalis yang mengkritik metodologi hadis versi ulama klasik. Salah satu hal menarik misalkan dari pemikiran Kamarudin Amin itu, dia mengkritik balik teorinya Joseph Sachs itu sendiri yang dikembangkan oleh para orientalis setelahnya. Misalkan teori common link ya. Common link itu kan intinya, kalau yang saya baca itu, banyak misalkan suatu hadis diriwayatkan oleh banyak rawi, tetapi pada akhirnya mengkerucut pada satu rawi saja. Nah ini yang disebut dengan common link ini. Nah oleh para orientalis common link ini gitu kan, secara serta merta dihukumi sebagai indikasi tadlisul hadis, gitu kan, pemalsuan hadis. Nah, pertanyaannya, kan memang orientalis itu yang saya tadi sekilas baca dari slide-slide yang ditampilkan, memang lebih banyak mengkritik pada metodologi isnad, gitu kan, metodologi isnad. Nah, sehingga misalkan orientalis secara dalam tanda petik serampangan menilai, menghukumi itu ketunggalan periwayatan atau ketunggalan sanad itu yang padanya bertumpu semua jalur sanad-sanad itu merupakan merupakan alamat gitu kan, atau merupakan tanda pemalsuan hadis. Nah, kalau kita lihat dari perspektif ilmu hadis itu sendiri, gitu ya, kan dari dulu kita juga sudah, para ulama hadis gitu kan, sudah menggariskan ya, bahwa memahami hadis itu atau mengkualifikasi hadis itu tidak hanya bisa bertumpu pada sanad. Sanad yang sahih itu belum tentu hadisnya itu sahih, ya, gitu kan. Jadi kesahihan sanad atau ittisalus sanad, gitu kan, ittisalus sanad, kemudian adalatur rawi dan dhabtur rawi itu hanya salah satu indikasi hadis bisa diterima, gitu. Jadi tak bisa ittisalus sanad kemudian dhabtur rawi dan adalatur rawi, nah gitu ya, itu dijadikan satu-satunya barometer untuk mengukur kesahihan hadis. Saya kira sudah sangat populer di kalangan pengkaji hadis. Dan ini pula yang sebenarnya teori atau amunisi yang dijadikan Kamarudin Amin sebagai serangan balik terhadap para orientalis, gitu. Karena disebutnya itu misalkan oleh Kamarudin Amin itu metodenya itu metode isnad kuwa matan, gitu. Saya kira ya dari dulu memang sudah seperti itu. Nah, kemudian misalkan tidak mesti yang meriwayatkan hadis itu satu orang itu serta-merta penipu. Nah, kan itu sudah itu sudah sangkaan ya, sudah prejudis itu mah. Sudah al-ara al-musabbaqah namanya. Jadi udah prakonsepsi kalau seperti itu, gitu kan. Ketika seseorang memberitakan suatu kabar berita, gitu kan, tidak serta merta ya dia itu pasti berbohong meskipun satu orang, kan seperti itu, gitu. Kalau kita misalkan merujuk kepada sejarah, gitu kan, Imam Asy-Syafi'i itu membangun argumen yang kuat bagi penerimaan hadis ahad, gitu kan, dari fakta-fakta sejarah di mana Rasulullah misalkan mengirim utusannya, gitu kan, Mu'adz bin Jabal misalkan ke Yaman, kemudian utusan-utusan Rasulullah ke raja-raja, ada Muqawqis, kemudian ada Persia, kemudian ada Bizantium. Itu kan beberapa orang saja atau bahkan satu orang.
gitu. Di saat yang sama itu kan menyampaikan risalah Islam. Nah gitu. Jadi mungkin kualifikasi seseorang gitu ya, memang pada batas tertentu itu meskipun seorang atau dua orang, perorangan intinya itu bisa dijadikan hujjah. Nah, gitu. Jadi sekali lagi ketika menghukumi bahwa hadis ini hanya bertumpu pada satu orang misalkan, itu tidak berarti bahwa itu tadlis. Gitu kan ya, kita lihat kualifikasinya. Dan memang misalkan di dalam tradisi keilmuan hadis, ya, hadis yang gorib itu, gitu kan, hadis yang gorib itu memang ya lebih lemah daripada hadis yang aziz, yang masyhur, atau apalagi yang mutawatir. Saya kira seperti itu. Tetapi tetap bagaimanapun dari dulu, gitu ya, memang metode kritik hadis itu, gitu kan, atau untuk menyatakan bahwa hadis itu sahih itu tidak hanya bertumpu pada andalatul ruwah, dhabtur ruwah, ataupun ittisalus sanad. Ada juga misalkan syaratnya itu adamu syudzud, kemudian adamul illah. Kan syudzud itu adamu mukhalafatil hadis, gitu kan, di hadisin asoh atau liriwayatin aqwa, gitu kan, atau ilah. Nah, ilah itu kan salah satunya misalkan bahwa hadis itu bersih dari kontradiksi, gitu kan, kontradiksi, tidak bertentangan dengan misalkan fakta-fakta sejarah, kemudian tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, gitu kan, yang mungkin detailnya hanya dipahami oleh ulama yang expert di bidang ilmu hadis. Jadi saya sangat ragu Joseph Sachet itu paham betul, gitu kan, metodologi pemahaman periwayatan, pemahaman takhrij, dan kemudian tashih hadis, gitu kan. Mungkin seperti itu. Dan kalau kita mungkin bandingkan ya antara metodologi periwayatan di dalam Islam dengan metodologi periwayatan di tradisi agama-agama lain, saya kira ya sebagaimana tadi Prof. Zaituna ya, kita justru lebih kuat. Bible saja, kalau dari sisi teori authorship saja, Bible itu dari sisi teori authorship itu adalah itu setara dengan hadis, gitu kan. Markus, Matius, Lukas meriwayatkan perkataan dan perbuatan Yesus, itu sama dengan hadis, gitu. Itu sama statusnya dengan hadis. Beda kalau Al-Qur'an. Kalau Al-Qur'an itu dari sisi authorship, Muhammad ditempatkan menjadi mukhatab. Muhammad diperintah, kadang dimaki, gitu kan, kadang dikritik oleh kekuatan eksternal. Nah, gitu. Gitu kan. Jadi Muhammad yang menjadi senternya, gitu kan. Nah, kalau Bible itu ya kayak hadis. Dan itu pun dari metode kritik hadis, kalau kita mau lihat perspektif Bible itu cacat juga, gitu kan. Bible itu bisa jadi tidak memenuhi kualifikasi hadis yang sahih bahkan. Karena misalkan tidak ada kualifikasi tertentu, misalkan harus ittisalus sanad. Misalkan Yohanes ya, Injil Yohanes. Yang di Injil Yohanes itu ketuhanan Yesus secara eksplisit hanya disampaikan di sana, gitu. Itu kan Yohanes itu bukan sahabat, bukan generasi Hawariyin, tapi itu generasi yang datang setelahnya. Dari mana Yohanes tahu riwayat-riwayat tentang Yesus? Itu mursal kalau di dalam perspektif Islam. Mursal itu ya dhaif, itu kan kebanyakannya. Mungkin seperti itu kalau kita memahami mungkin secara komprehensif ya. Dan juga kalau mau membandingkan antara perspektif orientalis yang saya yakin ya tidak paham betul secara komprehensif tentang ilmu hadis, dengan membandingkannya dengan benar-benar akliyah akliyah al-islamiyah. Jadi studi keislaman memang yang murni dari ulama-ulama Islam itu sendiri. Mungkin saya kira seperti itu, Prof. Ya. Oke, banyak tambahan juga ya dari teman-teman, menambah wawasan kita berbicara tentang orientalis ya. Sebab coba saya kalau Ibu tanya faktor penyebab lahirnya orientalis itu apa sih? Ayo. Faktor
penyebab lahirnya adanya orientalis itu apa sebetulnya? Faktor apa? Kira-kira apa? Kebencian apa namanya Nuzul fikri, terhadap Islam. pemikiran. Iya, Nuzul itu fikri. jelas. Jadi faktor agama, sentimen keagamaan, ya, sentimen keagamaan mereka itu. Dan bagaimanapun ya diolah, didiskusikan apapun, itu tidak ada tandingannya kitab suci mereka dan kitab suci kita, nggak ada tandingannya. Belum lagi teologi mereka, teologi akidah mereka tentang Tuhan. Siapa Tuhan? Mereka adalah Trinitas. Menentukan Tuhan itu mereka, ya, menentukan 3, 1, ada 3. Mereka melalui berbagai macam, beberapa kali konferensi yang mengatakan siapa sih sebetulnya Yesus itu. Yesus itu 100% Tuhan. Dirubah lagi 100% manusia, dirubah lagi sampai terakhir Yesus itu separuh-separuh. 50% Tuhan, 50% manusia. Nah, untuk menentukan Tuhan mereka saja harus melalui berbagai konferensi, ya. Itu mereka menentukan akidah dia. Oke, kita bisa dibaca. Belum lagi sejarah gereja, sejarah kitab suci dan sebagainya. Ini ada lagi yang angkat tangan, siapa? Darul Al-Fadli. Ya, ada? Ya, terima kasih Prof. Izin. Silakan. Sebenarnya tadi saya nulis di chat ya mengenai pertanyaan saya, Prof. Tapi saya ulang saja di sini. Tadi kalau tidak salah Pemakalah menyampaikan apa namanya metode ilmiah positivistik ya. Saya nggak tahu karena ini berbicara metode pemahaman hadis. Mungkin salah satu metode yang digunakan oleh orientalis itu salah satunya itu apa ilmiah positivistik. Saya mohon penjelasan mungkin dari Pemakalah terkait dengan itu. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan tadi ada salah satu orientalis yang disebut di dalamnya itu adalah Sunok Hungronje. Sunok Hungronje itu dari perspektif hukum ya, karena saya ada di situ, bahwa langkah-langkah orientalisme Sunok Hungronje itu cukup efektif ya di dalam mengkantar penerapan hukum Islam di Indonesia. Salah satunya teori resepsi. Teori resepsi itu bahwa hukum Islam baru bisa dilaksanakan atau baru bisa dikanonisasi itu jika sudah diterima oleh adat. Padahal hukum yang hidup di masyarakat itu seperti di Padang itu sampai ada salah satu pemahaman yang ada itu apa namanya adat basandi sara basandi kitabullah. Itu sudah hidup di masyarakat. Artinya hukum Islam itu sudah menjadi living law. Tetapi karena pemahaman yang disampaikan oleh Sunok Hungronje dengan pemahaman terhadap keislamannya, karena dalam kalau yang saya baca terkait dengan Sunok Hungronje ini, dia itu sangat faham atau terkait dengan Islam. Jadi bukan orang yang tadi seperti yang Pak Sansen sampaikan, mereka tidak mengerti itu ilmu hadis. Kalau Sunok Hungronje itu dia sangat mengerti ilmu hadis. Bahkan dia hafal Al-Quran gitu. Justru karena kepiawaiannya terkait dengan disiplin-disiplin ilmu Islam, jadi dia bisa masuk ke titik yang memang sangat mematikan. Salah satunya itu teori resepsi. Sehingga penerapan hukum Islam di Indonesia, meskipun itu Muslim, harus diserap dulu oleh adat. Dan itu sampai sekarang. Teori resepsi itu sampai sekarang hidup. Bahkan di pikiran umat Islam sendiri. Di pikiran umat Islam sendiri itu seperti itu. Itu dampak dari pemikiran orientalis yang digas oleh Sunok Hungronje dalam penerapan hukum Islam. Jadi saya
berbeda sedikit dengan Pak Sansan tadi menyampaikan bahwa orientalis itu sebenarnya tidak paham itu ilmu hadis, nggak paham itu. Kalau saya justru karena saking pahamnya mereka bisa sampai masuk ke titik itu. Terkait dengan tadi pertanyaan pertama, apakah memang mereka itu sudah dalam langkah-langkah orientalismenya yang tadi didasarkan karena sentimen agama itu mereka memang punya metodologi. Jadi itu mungkin yang saya tanyakan juga kepada pemakalah karena kita berbicara metodologi ya. Metodenya tadi saya mendengar ilmiah positivistik itu ada metodologi apa lagi gitu. Terima kasih itu Prof. Ya. Pencerahan juga dari Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Ada Prof. satu lagi ya. Satu lagi Prof. Ya, satu lagi silakan. Yuk. Ya. Terima kasih atas waktunya Prof. Zaitunah. Pak Fuad, dari tadi diskusi sebenarnya sudah ada arahan juga dari Prof. Zaitunah. Saya juga sebenarnya pengen mengembalikan ke makna orientalis tadi. Jadi kemudian kalau kita lihat terkait dengan orientalis ini, bagaimana dengan konsep-konsep sekolah pada zaman kekhalifahan atau bagaimana sekolahnya orang-orang non-Muslim di negeri Muslim pada waktu itu. Jadi kita kembalikan, mungkin nanti untuk menambahkan di makalahnya Pak Fuad, jadi ada gambaran ke arah sana dulu. Jadi terkait dengan, jadi biar tadi bahasanya Pak Sansan tadi tersambung, jadi bagaimana orang non-Muslim belajar ke kaum muslimin ya, apakah langsung ke Rasul ataukah nanti kita lihat ke para sahabat atau kita lihat juga ke para di masa-masa khalifah, sehingga nanti nyambung, runutannya itu nyambung, terus apa yang mereka arahkan, apa yang mereka pelajari sampai kalau kita lihat kiblatnya saat ini malah kadang-kala kita belajar Islam itu Islamic Studies malah arahnya ke barat gitu. Jadi mungkin bisa dikembalikan dengan kita merunut ke rujukan awalnya. Itu Prof, mohon izin rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Oke ya, itu saran ya. Terima kasih. Mungkin ada ditanggapi dulu oleh pemakalah, silakan. Oke, baik Prof, terima kasih. Rekan-rekan juga saya perlukan terima kasih sudah banyak memberikan masukan. Dari Pak Mahbub, kemudian Pak Sansan, Pak Darul Fadli, dan juga Pak Purnama ya. Dan ini insya Allah sebisa mungkin saya akan masukkan ke paper menurut relevansinya. Gitu. Pertama saya ingin menanggapi bahwa tadi dari Pak Sansan ya, memang ini literatur yang saya temukan sangat jarang ya mendeskripsikan perdebatan metodologis di dalamnya. Ada memang beberapa, cuman tidak sederhana gitu. Perdebatan sangat sederhana. Gitu. Misalkan ada perdebatan antara Goldziher dengan Azami ya, kemudian saling bantah gitu ya, melalui karya-karyanya. Dan ini sangat sederhana saya kira, tidak sampai metodologis betul, hanya produk-produk pemikiran saja yang disampaikan. Kemudian juga Kamarudin Amin juga sama. Beliau juga banyak membantah kritik-kritik dari orientalis terhadap hadis. Namun juga kita juga ini ya tidak tutup mata ya bahwa memang di samping pemikiran hadis para orientalis ini banyak mendapatkan bantahan, juga sebetulnya ada beberapa pemikir Muslim yang justru dalam tanda kutip terpengaruh oleh kajian hadis orientalis ini. Sebut saja misalkan, mohon nanti koreksi kalau saya salah. Misalkan Fadlur Rahman dengan mengajukan metode double movement itu disebut-sebut juga terpengaruh banyak oleh pemikiran orientalis. Belum lagi nanti Abu Rayah dari Mesir ya, dia juga sama bukan mengkritik ya, mungkin maksudnya mendalami hadis. Tapi paling tidak menurut saya begini, dengan hadirnya orientalis hadis, paling tidak ya,
ini menciptakan mawas diri kita sebagai seorang agar kita lebih dalam mengkaji hadis lagi. Saya kira kritik itu pasti ada. Kritik pasti ada. Tidak mungkin kalau nggak ada orientalis hadis, tidak mungkin akan lahir misalkan Azami, Sibai dan sebagainya. Ini kan untuk itulah bahasa saya mungkin hikmahnya ada orientalis. Kemudian tadi juga ada ya teori common link dan sebagainya sama. Kemudian dari Pak Darul Fadli saya menanggapi sedikit Pak, mohon nanti ditanggapi kalau ada waktu. Saya tidak menyebut metode ilmiah positivistik ya, tapi mereka punya kecenderungan paradigma positivistik. Saya memandang hal itu dengan mengenyampingkan sisi-sisi teologis mereka. Saya tidak biarkan itu urusan lain lah ya. Namun apa yang kritik mereka yang mereka tampilkan, mereka gagas teori macam-macam itu, teori common link, teori projecting back dan sebagainya. Bahkan Goldziher kan menyebutkan bahwa metode transmisi hadis ini hampir semua berdasarkan riwayatan lisan, bukan berdasarkan riwayatan tertulis. Bagi mereka mungkin riwayatan lisan bisa dipastikan ini pasti banyak tidak akuratnya bagi orang di sana, bagi barat. Tapi kemudian kenapa nggak tertulis aja? Tertulis itu kan sudah positif sekali. Saya kira gambaran sederhana itu juga bisa kita, belum lagi teori-teori yang lain ya, misalkan seperti misalkan tadi common link dan seterusnya. Saya kira ukuran kacamatanya mungkin berbeda ya untuk menentukan tingkat akurasi kebenaran hadisnya sudah berbeda. Meskipun saya kira di sini kita juga saya kira sudah sepakat bahwa memang apa yang mereka sampaikan juga banyak dibantah karena tidak lepas dari bias-bias agama dan seterusnya. Ya. Tapi paling tidak kan yang muncul itu mereka menampilkan kritik yang kecenderungan positivistiknya sangat kuat. Dan tadi yang terima kasih juga Pak Pur yang sudah menambahkan tentang mengurut makna orientalisme secara historis ya. Jadi insya Allah nanti mungkin saya akan mencari sumber-sumber tentang hal itu, bagaimana sebetulnya fakta bahwa hari ini kajian Islam justru banyak dilakukan oleh muslim-muslim Indonesia ke luar negeri. Ya. Itu saya kira juga bisa kita saya kira itu Prof dari saya. Oke. Terima kasih. Ya, saya pikir sudah 2 termin sudah cukup banyak masukan-masukan ya yang diberikan oleh teman-teman. Nanti pemakalah bisa kan sudah dicatat banyak sekali masukan teman-teman untuk kesempurnaan makalah ini akan lebih baik lagi. Dan diingat ya nanti sebelum ujian UAS ya, makalah yang sudah dipresentasikan itu sudah diperbaiki untuk kesempurnaan dan nanti dijadikan satu bundle gitu ya, dijilid, akan lebih bagus kita baca. Terakhir ya, barangkali kalau kita melihat kritikan-kritikan atau apa yang dilakukan oleh para orientalis dengan menggunakan metode mereka, tentu saja mudah-mudahan itu mudah-mudahan bisa membawa hikmah ya, ada nilai yang bisa membangkitkan semangat kita untuk terus mempelajari, mengkaji, meneliti hadis dalam segala aspeknya. Meskipun itu sudah dilakukan oleh para pendahulu kita, para ulama-ulama, ahli hadis, para kiai-kiai yang sudah dikenal dan kita pelajari keilmuan mereka, beliau-beliau itu, tapi terus akan kita teliti kembali dengan menggunakan pedoman yang sudah diberikan oleh para terdahulu kita, para ahli-ahli hadis ya. Bagaimanapun ya, menurut Ibu itu kita melihat masa lalu yang menjadi pelajaran bagi kita.
Misalnya contoh kecil saja, contoh kecil ya. Para orientalis dulu, ya mereka kan lebih pintar daripada kita ya. Kita ini dijajah oleh para orang Barat maksud Ibu. Belanda itu negaranya kecil loh, ya kecil mungkin Jawa Timur mungkin ya kecil kan. Apalagi kalau kita bicara tentang Vatikan ya, yang mendanai para misionaris mereka ke dunia Islam. Vatikan itu sebuah negara dan berapa kilo hanya. Ibu alhamdulillah sudah ke sana, Ibu melihat juga tempat ketika mengadakan Natal yang besar sedunia itu di Katedral Katolik. Ibu sudah ke sana masuk juga. Di Vatikan negaranya kecil banget, nggak capek kita mengelilingi pakai mobil. Tapi mereka, kita ketahui ya, Belanda juga sekecil itu, Perancis, paling Spanyol lah yang agak luas gitu. Perjalanan Ibu juga dengan darat juga ketika menyeberang Maroko itu sepanjang Andalusia ya, sepanjang itu sampai ke Madrid gitu ya. Memang luas sekali. Yang dulunya Spanyol, Perancis itu zaman tahun berapa? Itu Muslim menang. Tapi banyak kerajaan-kerajaan yang mereka mudah sekali diadu domba oleh mereka dengan keilmuan mereka. Akhirnya mereka saling, kita lihat sejarah, dan terakhir orang-orang Islam sangat-sangat kasihan banget. Siapa yang masih tinggal di sana, silakan mengikuti ajaran agama mereka, yaitu agama Nasrani. Kalau tidak mau, silakan keluar. Kalau tetap dibunuh, dihabisin mereka. Di Spanyol, di Perancis. Mungkin kita masih ingat ya, pada masa penjajahan juga. Ketika Mesir dijajah oleh negara mana? Kalau Mesir itu Perancis, ya. Kalau Indonesia ini yang paling lama Belanda. Nah, di Perancis ya, ketika menjajah Mesir yang pada saat itu banyak kiai-kiai ulama-ulama Mesir sudah terkenal zaman dulu. Ketika pejabat-pejabat yang kiai-kiai itu dibawa kemana? Ke Mesir, ke Perancis, ke Paris. Ya, alhamdulillah Ibu juga melihat ke sana. Betapa keindahan, bukan hanya keindahan dunia Perancis, tetapi sikap perilaku masyarakatnya yang semuanya itu serba berakhlakul karimah kalau bahasa agama kita. Padahal mereka bukan Islam. Setelah mereka beberapa lama tinggal di Perancis dan pulang ke Kairo, mereka menyampaikan apa yang didapatkan dari sana. Apa? Mereka mengatakan, aku melihat Islam di sana. Para tokoh-tokoh agama, para pejabat Mesir mengatakan bahwa beliau-beliau itu melihat Islam ada di Paris. Apa artinya? Di situ melihat ajaran-ajaran Islam itu dipraktekkan di negara yang bukan Muslim. Dan itu sampai sekarang, sampai saat ini. Mereka itu taat patuh pada aturan, disiplin, waktu juga on time. Kalau kita melihat, mohon maaf ini, di negara kita yang mayoritas Muslim, jauh berbeda. Kadang-kadang Ibu itu juga sakit hati sering kali. Contoh kecil saja. Dan ini menjadi, mohon maaf, kebiasaan kita. Adakanlah rapat, ada pertemuan. Jam berapa? Jam 9. Mulainya bisa jam 10, jam 11. Molor kita ini. Jarang kita itu yang on time tuh. Juga mengajar pun juga jam berapa kita mulai. Kita ada jadwal jam 8 sampai jam 10. Berarti kita mulai itu jam 8. Tapi kita sering kali masih molor aja. Ditunggu 5 menit masih sedikit yang hadir. Nah ini kan subhanallah. Coba kalau kita lihat di barat, bukan hanya itu. Kita antri saja di negara kita ini. Mau naik kereta api, mau naik bus. Itu kalau antri kan bujak usel-uselan Enggak baris gitu satu-satu. Kita naik tangga subhanallah. Pokoknya banyak deh hal-hal yang kadang-kadang kita sedih.
bahwa betul aku lihat Islam ada di sana. Kita datang ke Perancis, ke Belanda, ke Inggris. Ibu alhamdulillah semua. Ke Inggris bahkan beberapa bulan Ibu tinggal di sana. Kadang-kadang malu sendiri. Ya, ketika antrian, loh, aku kok jejer baris 2 orang, 3 orang, nggak boleh. Harus satu-satu. Kita naik lift, ya. Itu sering kadang-kadang kita berdiri di tengah. Padahal harus di pinggir, loh. Pinggir kiri misalnya, kalau kita sendiri di kiri, kalau di barat di kanan misalnya. Kita enggak, seperti tempat itu kita tempati sendiri di tengah-tengah. Ketika itu seringkali Ibu bukan 1 kali, 2 kali. Astagfirullah, saya ini ada di negara barat. Excuse me. Ya Allah. Sehingga orang mau jalan cepat itu lancar saja, tidak terganggu dengan keberadaan kita. Itu di barat. Enggak jauh-jauh di Singapura aja loh, negara yang tetangga kita. Sampah satu buah sampah aja enggak ada. Kalau kita an-nadhafatu minal iman, dipampang di bawah sampah. Di bawahnya sampah, di atasnya ada an-nadhafatu minal iman. Itu kan ajaran kita sejatinya, tapi dipraktekkan oleh orang mereka, non-muslim. Jadi banyak sekali nilai-nilai Islam yang sebetulnya itu dipraktekkan oleh kita, tapi tidak kita. Nah, ini satu pelajaran yang sangat penting juga sebetulnya. Jadi nggak jauh-jauh deh, kita sekolah aja. Udah tahu loh. Kita ini mulai ngaji, belajar jam 8, jam 10. Mbok yo kita siap-siap lah 5 menit sebelumnya. Ini enggak. Kita ini kadang-kadang nunggu dulu. Temannya masih berapa? Kok masih 7? Sejak tadi kok masih 8? Ibu kadang-kadang pikir, kok masih begini ya mahasiswa-mahasiswa ini. Enggak on time. Begitu juga di organisasi-organisasi kita. Seringkali. Ibu dulu pernah di Surabaya sampai nggak mau. Aku nggak mau datang karena apa? Nggak pernah on time. Gitu. Begitu juga, ini mohon maaf nih. Kita ini orang UIN. Di Kementerian Agama. Ya, sebuah kementerian, ya, instansi, ada nilainya agama. Lu bandingkan dengan ibu di Kementerian Pemberdayaan Perempuan. Kalau pada umumnya di Kementerian Agama itu kan banyak orang-orang kita, maksudnya orang-orang Muslim, seiman, dan taat agama. Kalau kementerian yang lain umum, macam-macam. Tapi kalau nilai-nilai on time jauh berbeda. Nah, ini mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini menggugah kita semua, merubah pikiran kita ya. Di sana tempat orientalis, di sana misionaris, di sana non-muslim. Tapi praktek keseharian adalah nilai-nilai Islami. Mudah-mudahan deh. Ini kan kita ini semua jadi dosen, jadi guru, jadi apa di masyarakat. Jadi nilai-nilai Islami itu kita tegakkan pelan-pelan, insya Allah bisa. Dan Indonesia, Ibu yakin bisa merubah untuk itu. Nggak terasa sekarang jam 10 ya. Saya rasa cukup sekian, mudah-mudahan makalah sudah mencatat semua apa yang disampaikan, disarankan, tambahan oleh teman-teman, dan mudah-mudahan bisa menyempurnakan akan lebih baik makalahnya. Saya rasa demikian ya, kita akhiri pertemuan kita. Cukup ya, ketemu lagi mudah-mudahan sehat walafiat. Amin. Semuanya cepat bersih ya. Kita lebih hati-hati, tetap prokes. Mudah-mudahan Allah memberikan ya kesehatan untuk warga negara kita semua. Amin. Kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Pak Fuad, terima kasih. Terima kasih banyak, Pak Fuad. Terima kasih Pak Fuad, Pak Purnama semuanya. Terima kasih. Pak Purnama semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.